Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrani Ansar, NIM 10721105820 dari kelas manajemen 20B dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Baiklah, yang pertama penentuan volume penjualan. Pertumbuhan rata-rata. Pada tahun 2017, volume unitnya sebesar 230.000. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 255.300. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 300.000. Pada tahun 2020 sebesar 318.913, kemudian pada tahun 2021 sebesar 366.350. Kemudian untuk pertumbuhan penjualan, volume didapatkan sebesar 25.300, di mana dihasilkan dari tahun 2018 volume unitnya sebesar 255.300, kemudian dikurangkan dengan pada tahun 2017 yaitu volume unitnya sebesar 230.000, sehingga menghasilkan volume pertumbuhan penjualan sebesar 25.300. Kemudian untuk persentasenya didapatkan sebesar 11% yang dihasilkan dari volume pertumbuhan penjualan 25.300 dibagi dengan volume unit pada tahun 2017 sebesar 230.000, sehingga menghasilkan persentase sebesar 11%. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya, sehingga pertumbuhan rata-rata sebesar volume pertumbuhan penjualan sebesar 34.087, kemudian persentasenya didapatkan sebesar 12,45% yang dihasilkan dari penjumlahan total persen dibagi dengan 4. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu least square. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, kita anggap tahun 2017 sebagai tahun ke-0, kemudian tahun 2018 kita anggap sebagai tahun ke-1, 2019 tahun ke-2, 2020 tahun ke-3, 2021 tahun ke-4. Kemudian untuk volume penjualan sudah ditentukan di awal, di mana pada tahun 2017 volume penjualan sebesar 230.000, kemudian pada tahun 2018 sebesar 255.300, kemudian untuk 2019 sebesar 300.000, untuk 2020 sebesar 318.913, kemudian untuk 2021 sebesar 366.350. Kemudian untuk X1 atau kita sebut dengan coding, di mana pada tahun 2017 yakni minus 2, kemudian 2018 minus 2, 2019 0, 2020 sebesar 1, dan 2021 sama dengan 2. Kemudian untuk X1 dikali Y1, di mana X1 yakni minus 2 dikali dengan Y1 yakni volume penjualan pada tahun 2017 yakni 230.000, sehingga dihasilkan sebesar 460.000. Kemudian untuk tahun 2018, di mana X1 minus 2 dikali dengan volume penjualannya sebesar 255.300. Kemudian untuk X1 pangkat 2, di mana kita kuadratkan saja X1 yakni minus 2 dikali dengan minus 2 menghasilkan positif 4. Begitupun dengan tahun selanjutnya, sehingga total volume penjualan dihasilkan sebesar 1.470.563, di mana volume penjualan 2017 sampai dengan 2021 dijumlahkan saja. Kemudian untuk total dari X1 dikali Y1 dihasilkan sebesar 336.313.
Kemudian untuk total X1 dikali Y1 dihasilkan sebesar 336.313. Sehingga A sama dengan 1.470.563 dibagi dengan jumlah tahun yakni 5 sehingga menghasilkan 294.112,6. Kemudian B 336.313 dibagi dengan 10 sama dengan 33.631,3. Kemudian X sama dengan 3 atau coding untuk tahun 2022. Kemudian untuk penjualan tahun 2022, Y sama dengan A ditambah B dikali X, yaitu 294.112,6 ditambah dengan 33.631,3 dikali dengan 3 sehingga menghasilkan 395.006 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penentuan harga penjualan. PT Tiga Jaya memproduksi barang dengan kapasitas 150.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 740 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 6.000 per unit. Manajemen perusahaan untuk mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba yang optimal. Dan berikut adalah taksiran harga jual produk. 1. Metode laba maksimal. Untuk harga dan volume sudah ditentukan sebelumnya pada soal. Kemudian untuk nilai sebesar 900 juta didapatkan dari harga dikali volume yakni 30.000 dikali 30.000 sehingga menghasilkan nilai sebesar 900 juta. Kemudian untuk variabel sebesar 180 juta dihasilkan dari 6.000 per unit produk dikali dengan volume penjualan yakni 30.000 sehingga menghasilkan 180 juta. Kemudian untuk biaya tetap sudah ditentukan sebelumnya pada soal yakni sebesar 740 juta. Kemudian untuk laba rugi dihasilkan dari hasil pengurangan antara nilai penjualan kemudian biaya variabel, biaya tetap yakni 900 juta dikurang dengan 180 juta dikurang dengan 740 juta sehingga menghasilkan 20 juta. Begitupun untuk harga-harga selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode tingkat pengembalian atas modal. PT Indah Jaya produsen baju kemeja, total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 700 juta dengan tingkat pengembalian investasi yang digunakan sebesar 10%. Volume penjualan diperkirakan sebesar 70.000 unit produk, sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 560 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian yang investasi atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar diketahui modal awal sebesar 700 juta, kemudian pengembalian investasi sebesar 20%, kemudian volume penjualan sebesar 70.000 unit, total biaya sebesar 560 juta. Maka harga jual yaitu menggunakan rumus harga jual sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian modal dikali modal dibagi dengan volume penjualan, sehingga dihasilkan sama dengan 560 juta ditambah dalam kurun 20% dikali 700 juta dibagi dengan 70.000 sehingga menghasilkan 10.000 per unit. Maka penjualan 70.000 unit dikali 10.000 menghasilkan 700 juta terbukti. Kemudian total biaya sebesar 560 juta. Kemudian untuk labanya juga terbukti sebesar 20% dikali dengan 700 juta sehingga menghasilkan 140 juta.
Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai penentuan volume dan harga penjualan bagi perusahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.